Nah, di sini gue pakai obat kuning, ya kan. Nah, satu lagi gue juga pakai obat biru. Nah, ini namanya PK ya teman-teman ya, PK. Sebelumnya gue udah pernah bikin konten ya PK ini. Sehari sekali gue kasih obat kuning, ya kan. Terus seminggu sekali gue ganti filtrasinya juga. Nah, kita ceburin, kita sambil usap-usap lagi, ya kan. Nah, kita buang ya, kalau ada kutunya kita buang. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kaputren Farm teman-teman. Oke, di sini di video kali ini, gue mau berbagi tips ya buat teman-teman semua, buat teman-teman semua yang para pencinta ikan hias, terutama di ikan koki ataupun koi ya teman-teman. Jadi video ini khusus gue kasih buat kalian ini tips-tips untuk perawatan ikan koki ataupun koi nih teman-teman ya kan. Jadi teman-teman mungkin beberapa yang udah paham, mungkin ada juga beberapa yang udah mengerti, dan ada pun juga yang masih pemula, yang masih belajar ya. Kita di sini sama teman-teman ya, kita sama-sama belajar teman-teman intinya. Nah di sini gue mau kasih tahu ke teman-teman semua gimana sih untuk perawatan koki ataupun koi setiap harinya teman-teman, supaya ikan-ikan teman-teman, ikan-ikan kesayangan teman-teman itu sehat gitu teman-temannya, nggak gampang terkena sakit ya, nggak gampang terkena jamur, bakteri ataupun kutu teman-teman ya. Nah jadi teman-teman gimana sih gitu kan, pasti teman-teman pengen tahu, walaupun ada beberapa teman yang udah tahu gitu teman-teman ya. Nah di sini di Kaputren Farm teman-teman, gue sebagai perawatan gue aja ya tiap hari ya. Jadi untuk ikan koi, ikan koki itu tuh gampang banget teman-teman terkena penyakit ya, kutu, jamur ataupun bakteri ya kan. Nah, gue punya beberapa obat-obatan atau bukan obat-obatan sebenarnya, obat yang untuk mentreatment ya, mentreatment si ikan tersebut supaya sehat terus teman-teman tiap hari ya. Walaupun dia terkena penyakit, misalkan kutu ya, itu bisa sehat lagi gitu teman-teman, bisa sembuh kembali. Teman-teman perlu lihat ya. Nah di sini ada berbagai macam obat-obatan yang gue pakai ya teman-teman, khususnya buat ikan-ikan rawatan gue di Kaputren Farm ini. Nah di sini gue pakai obat kuning ya kan. Nah satu lagi gue juga pakai obat biru. Nanti obat birunya ada lagi gue pakai tadi habis bersihin kolam. Nah terus habis dari obat kuning dan obat biru ini ada lagi, ini namanya PK ya teman-teman ya, PK. Sebelumnya gue udah pernah bikin konten ya PK ini. PK ini untuk mencuci ya, mencuci filtrasi ya teman-teman ya, mencuci filtrasi. Contohnya kayak bioring, biobol, terus jaring nelayan ataupun batu geolit. Ini semua gue pakai PK ini teman-teman untuk mencucinya, supaya bakteri-bakteri yang ada di filtrasi tersebut yang kita pakai bersih kembali teman-teman, mati semua teman-teman ya. Nah kebetulan gue pakai ini juga untuk ikan-ikan yang terkena jamur ya teman-teman ya, jamur kapas, terutama di koi ya teman-teman ya. Kalau ikan koi itu sering banget tuh terkena jamur gitu kan. Nah ini untuk pengobatan awal ini teman-teman, untuk pengobatan awal supaya si bakteri-bakteri bakteri-bakteri yang nempel di kulit sisik-sisik ikan koi itu rontok teman-teman. Nah ini sebagai alat pertolongan pertamanya, mencuci ikannya gitu kan, supaya si bakteri-bakteri itu lebih cepat mati teman-teman. Nah setelah ada obat PK ini, cairan PK ini, kita juga ada yang namanya ini teman-teman, bubuk dimilin namanya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini udah gue pakai ya, kotor nggak apa-apa lah.
Ini buat kasih tahu ke teman-teman aja. Nah ini fungsinya di mill ini nih, gue lebih sering pakai untuk koki ya teman-teman. Nah jadi koki itu kadang-kadang suka terkena namanya kutu ya teman-teman, kutu kura, kutu jarum. Nah itu sangat bahaya, apalagi kutu jarum ya. Kutu jarum itu identik yang ada di badan-badan koki, yang itu yang bikin luka, dan kutu jarum itu masuk ke dalam badan teman-teman ya, bikin luka, dia bikin lubang gitu teman-teman. Nah itu sangat bahaya. Kalau kita nggak sering-sering sortir, kita nggak sering-sering ngelihat ikan kesayangan kita gitu kan, itu bakalan ikan tersebut bisa mati teman-teman, karena akibat serangan dari si kutu jarum tersebut teman-teman. Kalau untuk kutu kura, kutu-kutu yang bulat itu sebenarnya masih aman, tapi kalau dia dibiarkan, kesian juga ikannya teman-teman, karena badan ikan itu terasa gatal teman-teman ya. Seperti kita juga kan manusia, kalau rambut kita penuh kutu gatal teman-teman ya. Jadi itu juga nggak bagus teman-teman. Nah gue pakai di milin ini untuk perawatan si ikan koki yang terkena kutu teman-teman ya. Walaupun ada yang udah terkena kutu, itu pengobatannya pakai ini teman-teman. Itu sangat mujarab, gue jamin teman-teman, karena gue di sini pakai produk ini juga teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang ikan koki, ikan kesayangan kokinya juga itu mungkin terkena kutu jarum, kutu kura, bisa teman-teman dibersihkan gitu kan. Terus baru kita treatment pakai si serbuk di milin ini teman-teman. Terus nggak lupa juga kita pakai obat kuning untuk kesehatannya kembali teman-teman, untuk lukanya itu teman-teman ya. Jadi di sini gue tadi habis baru nguras juga, gue udah sortir, alhamdulillah ikan-ikan gue masih keadaan sehat, nggak ada yang terkena kutu jarum ataupun kutu kura, dan jamur-jamur atau bakteri seperti hal lainnya lah pokoknya, alhamdulillah. Nah tapi di sini gue bikin konten tersendiri di sini, jadi itu gue cuman buat sampel aja teman-teman, buat teman-teman semua biar tahu gitu, biar paham kalau untuk perawatan ikan untuk hariannya seperti apa gitu, terus untuk pengobatannya apa sih yang dipakai gitu teman. Nah ini semua produk-produk yang gue pakai. Tak lupa juga teman-teman ya, ini ada garam ikan ya teman-teman. Ini bagus juga buat ikan ya teman-teman. Jadi setelah ganti air atau air baru, alangkah baiknya teman-teman kasih garam nih. Garamnya masih bersih teman-teman tuh ya. Nah ini pakai garam, dan ini pun bisa dipakai untuk karantina kalau terkena white spot teman-teman. Karena white spot itu penyakit yang paling sering kita jumpai dalam dunia ikan hias teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana sih pemakaiannya teman-teman? Oke, nanti gua kasih contoh untuk pemakaiannya. Nah, jadi mungkin ikannya nggak ikan yang sakit ya teman-teman, itu cuma buat contoh aja nih teman-teman. Oke, langsung aja nih ke sini teman-teman. Nah, ikan-ikan gue di kolam ini alhamdulillah tadi masih dalam keadaan sehat-sehat aja teman-teman. Karena gue juga tiap hari, yaitu yang tadi gue bilang teman-teman ya, 3 hari sekali gue kasih obat kuning ya kan. Terus seminggu sekali gue ganti filtrasinya juga. Terus nggak lupa juga setiap air baru gue kasih yang namanya serbuk dimilin tadi teman-teman, supaya ikan-ikan kesayangan kita itu sehat dari yang namanya kutu ataupun bakteri dan jamur teman-teman ya. Cara pemakaiannya ya, kita ambil dulu nih. Ini gue udah ada tank ya, ini anggap aja ini buat contoh teman-teman. Nah, ini gue ada tank. Misalkan ada ikan koki gue yang terkena kutu jarum ya teman-teman. Ketika ikan tersebut terkena kutu, gini teman-teman. Nah, jadi contoh aja nih, kita ambil satu ikan contoh nih. Ini kita ambil satu ikan. Nah ini nih, wah ini W-nya cakep juga nih, gede nih. Nah misalkan ikan teman-teman ini kita lagi sortir ya, setiap ganti air teman-teman, gua saranin sih sortir ikan sekalian nguras kolam gitu ya. Jadi kemungkinan tuh kutu jarum pasti adanya di badan teman-teman ya, di daerah badan sini nih teman-teman. Nah dia itu nanti bikin luka ya kan, bikin luka merah gitu, nanti ada kayak lendir panjang gitu teman-teman. Nah itu ibaratnya kutu jarum teman-teman ya. Nah kalau kutu kura itu identik di ekor teman-teman. Nah jadi kita harus sering-sering ngusap-ngusap kayak gini teman-teman. Nah kita cari-cari sortir. Kalau misalkan dia terdapat kutu kura ataupun kutu bulat, nah itu kita buru-buru langsung treatment teman-teman. Nah treatmentnya seperti ini teman-teman. Oke nih teman-teman ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada kokinya yang terkena kutu nih, gua kasih saran yang tadi gua bilang ya teman-teman, PK. Nah ini ada PK, ini serbuk ya. Teman-teman pakainya nggak usah terlalu banyak teman-teman ya. Kalau gua makanya dikit aja nih. Ini gua dikit aja, gua ceburin dulu di sini. Nah biar dia jadi larutan oren ya, kita aduk-aduk dulu. Kurang nih dikit lagi ya. Serbuk ini nggak usah banyak-banyak juga teman-teman. Nah ini beginilah. Yang penting dia airnya sudah berwarna ungu, karena bahaya juga ya, PK ini keras juga teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk dulu kita. Ini hanya sebagai contoh aja ya, karena ikan kesayangan gue ini nggak ada yang terkena kutu nih teman-teman. Nah
Ini udah kayak agak ungu-unguan ya, ungu-unguan kayak gitu. Nanti kita ceburin ikannya. Nah, kan tadi ya ikannya ya. Kita cari dulu teman-teman. Nah, ini contoh lah. Ini aja sebagai contoh ya. Nah, ini setelah kita ketemui kutu di badannya atau kutu kura di ekornya, ini untuk koki ya teman-teman ya. Kita ceburin aja teman-teman. Nah, kita ceburin, kita sambil usap-usap lagi, ya kan? Nah, kita buang ya, kalau ada kutunya kita buang. Kita pakai air PK ini. Nah, terus kalau misalnya ada kutu jarum ya kita ambil kutu jarumnya, misalkan di badan-badan si ikan koki ini, ya kan? Nah, kita tunggu beberapa menit lah supaya dia dapat apa namanya badannya itu terendam dengan air PK tersebut teman-teman ya. Nah, air PK ini bagus buat apa namanya membunuh bakteri ataupun kuman teman-teman ya yang ada di dalam yang ada di tubuhnya. Dan kalau tubuhnya juga ada luka, nah itu juga bagus juga untuk penyembuhan juga teman-teman air PK ini. Nggak perlu lama-lama teman-teman ya. Kalau kita nyuci ini nggak perlu lama-lama, yang penting dia udah sehat. Nah ini sambil kita menunggu ya kita setting dulu untuk tank karantina ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semua pengen karantina, ibaratkan tanknya harus terpisah ya teman-teman ya, karena jangan dicampurin kalau ikan-ikan sakit, takutnya nular teman-teman, apalagi wet spot ya, wet spot itu sangat menular. Nah ini kita pakai obat kuning, contoh nih teman-teman, kita kasih aja secukupnya ya. Ini gue udah siapin tank untuk karantina, kosong ya tanknya, jadi kita siapin obat kuning, nah secukupnya aja ya. Setelah itu kita kasih yang namanya garam, garamnya agak banyak nggak apa-apa teman-teman. Nih garamnya ya, ceburin aja. Nah garam ini agak banyak nggak apa-apa teman-teman ya. Nah nih, karena ini kita mau karantina, bukan ikan sehat. Kalau ikan sehat masih sedikit aja. Dan terakhir itu kita kasih yang namanya dimilin teman-teman. Nah ini dimilin. Gua di sini ini kan serbuk ya, gue ngambilnya pakai sedotan aja. Ini takarannya teman-teman. Ini buat contoh aja sih sebenarnya. Nah, kita segini aja ya, ini cukup ya teman-teman. Udah ini kita masukin aja di sini teman-teman, masukin. Nah, oke, udah kita masukin, dia udah nyatu, kita aduk-aduk, sip. Nah, lanjut kita masukin ikan yang tadi kita udah apa namanya bersihkan dengan air PK ya teman-teman. Nah ini ikan kokinya kita masukin ya, sambil kita cek-cek lagi sebelum kita masukin ke tank karantina. Kita cek-cek lagi, oh kalau misalkan sudah bersih dari kutu ya bakteri ya kita langsung angkat teman-teman. Nah gue di sini pakai tangan teman-teman, jangan ngikutin ya. Lebih baik pakai yang namanya wadah teman-teman. Nah di sini ikannya sudah masuk tank karantina teman-teman ya. Airnya kuning dengan obat kuning ya, akripalin, dan kita kasih garam garam ikan yang berkualitas ya, yang bersih teman-teman. Tak lupa kita kasih serbuk dimilin ya teman-teman. Nah setelah ini kemungkinan dalam waktu 1 minggu itu si kutu-kutu yang apa namanya yang ada udah pernah masuk ke dalam tubuh si ikan koki itu kan dia pasti bikin luka teman-teman ya. Nah itu insya Allah dalam 1 minggu itu lukanya sembuh kembali teman-teman, rapat kembali. Kutunya pun nanti jika ada bibit-bibit kutunya yang nempel masih di badan itu rontok teman-teman untuk kutu-kutu tersebut, dan ikan pun sehat kembali teman-teman. Nah ini untuk treatment koki teman-teman. Nah mau koki mau koi itu sama aja sebenarnya, karena mereka itu satu jenis ya, ikan mas itu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau untuk koi tanknya itu agak lebih besar teman-teman. Kenapa gue cuma sampelin koki? Karena tank gue kecil. Kalau misalnya pakai koi gue pakai tank yang besar teman-teman. Kebetulan tank yang besar lagi gue pakai untuk ikan yang lain teman-teman. Jadi gue sampelnya ke koki aja teman-teman. Oke? Mungkin videonya cuma sampai sini aja buat teman-teman semua yang apa namanya yang belum paham atau belum mengerti. Lebih baik teman-teman bisa bertanya langsung ke gua, nanti tulis di kolom komentar. Teman-teman mau tanya apa, insya Allah kalau misalnya bisa gue jawab teman-teman. Ini gua praktekin ini berdasarkan dari pengalaman ataupun yang gua lakukan di farm gua teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang udah support channel Kaputen Farm, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe, karena satu support kalian sangat berharga untuk perkembangan channel Kaputen Farm teman-teman. Oke, gua akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.